Halo guys, kembali lagi bersama gua David di sini. Kali ini gua akan membahas sebuah film yang berjudul Rumble yang dirilis pada tahun 2021. Oke, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film dimulai dengan siaran televisi yang menceritakan jika masa lalu kemunculan monster di bumi banyak membuat kerusakan di mana-mana karena pertarungan mereka. Tapi seiring berjalannya waktu, manusia dan monster mulai saling bekerja sama untuk menciptakan olahraga. Bahkan olahraga itu pun sampai terkenal. Salah satunya adalah gulat para monster. Mereka bergulat di atas stadion megah yang berada di kota Stoker. Mereka bertanding untuk merebutkan juara World Monster Wrestling atau WMV dengan juara bertahan Ray Boone dan pelatihnya Jimbo Coyle. Namun sayangnya suatu hari mereka dikabarkan hilang di lautan dalam perjalanan menuju ke pertandingan selanjutnya. Setelah itu Stoker sempat terpuruk. Kini Stoker kembali bangkit setelah Seigi merupakan anak didik Jimbo menemukan monster baru yang bernama Tentakular. Penonton pun sudah memenuhi stadion dengan sangat antusias untuk menyaksikan pertandingan tersebut. Muncul juga seorang gadis yang bernama Winnie Coyle yang merupakan anak dari Jimbo. Saat akan masuk, para penonton banyak yang memegang patung Jimbo yang terpajang di depan stadion. Begitupun dengan Winnie. Saat akan masuk ke dalam, banyak kegiatan jual beli yang dilakukan, dari makanan hingga souvenir. Bahkan ibu Winnie juga berjualan di sana. Semua orang sangat berharap Tentakular bisa mengembalikan kejayaan Stoker. Singkat cerita, pertandingan pun dimulai. Mark Winnie dan Lakewood menjadi pembawa acara di pertandingan tersebut. Semua orang yang datang mendukung Tentakular, bahkan sampai ada yang menato seluruh tubuhnya dengan gambar Tentakular. Sementara di sisi lain ada penantang yang bernama King George. Saat pertandingan dimulai, Tentakular sempat mengalami kesulitan melawan King George. Namun Winnie yang menyadari kalau anjing bulldog itu selalu menjilat hidungnya sebelum menyerang, akhirnya memutuskan untuk turun dari tribun agar dapat memberikan masukan pada Tentakular. Seigi awalnya mau mengusirnya, namun akhirnya ia memilih percaya dengan apa yang dikatakan oleh Winnie. Di ronde kedua, Tentakular mencoba menuruti pendapat Winnie. Ia mencoba menghindar saat King George menjilat hidungnya, dan ternyata cara tersebut berhasil dan akhirnya Tentakular dapat memenangkan pertandingan tersebut. Hal itu membuat para penonton bersorak bahagia. Hingga saat diwawancara, ia mengucapkan terima kasih pada Stoker. Tapi tak lama setelah itu ia memberikan pengumuman bahwa ia akan pergi meninggalkan Stoker dan akan pergi ke tempat yang jauh lebih baik. Hal itu ia lakukan karena ingin membuat sejarahnya sendiri. Sementara Stoker sudah ada sejarah sebelumnya dan ia merasa sangat terbebani akan hal tersebut. Semua orang yang mendengar hal itu langsung dibuat terkejut, termasuk pria yang menato tubuhnya. Sebelum Seigi pergi, ia pun meminta maaf kepada Winnie. Setelah peristiwa tersebut, semua orang berkumpul untuk mempertanyakan kelanjutan hidup mereka pada wali kota Stoker. Di sana wali kota sangat paham jika para warganya sudah membayar uang untuk membangun stadion tersebut. Kemudian anggota dewan menjelaskan bahwa stadion itu sudah menghabiskan banyak uang. Namun jika tidak ada monster maka tidak akan ada pemasukan uang. Dan jika tidak ada pemasukan uang maka mereka akan bangkrut karena tidak adanya pertandingan para monster. Wali kota pun memberikan solusi untuk menjual stadion itu kepada orang kaya yang bernama Jimothy. Awalnya mereka semua senang, tapi setelah mendengar penjelasan wali kota bahwa stadion itu akan dijadikan tempat parkir, seketika mereka semua tidak ada yang setuju. Kemudian Winnie pun angkat bicara. Dia tidak setuju akan hal tersebut. Terlebih lagi ayahnya lah yang sudah membangun stadion tersebut. Di sana Winnie merasa bisa mengembalikan Stoker seperti dahulu lagi, asalkan ia dapat menemukan monster yang sama kuatnya seperti Tentakular.
Setelah itu Winnie kembali ke stadion. Di sana ia mengenang masa kecilnya bersama sang ayah. Kemudian ia mengingat jika dulu ayahnya selalu membawa buku pedoman. What do you think? What's that? Everything we need to win is in here. Lalu Winnie memutuskan untuk pulang dan mulai mencari buku tersebut. Winnie bertekad akan mencari monster baru demi keselamatan Stoker. Kemudian Winnie meminta izin kepada ibunya untuk pergi. Awalnya ibunya tidak setuju. Namun setelah Winnie meyakinkan ibunya, akhirnya Winnie pun diizinkan pergi oleh ibunya. Singkat cerita, Winnie pun pergi untuk mencari monster. Ia pergi ke tempat pertandingan ilegal para monster. Di saat para monster sedang bertanding, Winnie mengeluarkan bukunya untuk menulis nama monster dan juga keahliannya agar ia bisa merekrut mereka. Setelah pertandingan selesai, ia pun mulai menawarkan kepada monster yang bernama Ashhammer. Di sana Winnie menawarkan diri untuk melatihnya dan menjadikannya lebih kuat. Winnie juga berkata akan membawanya ke stadion sungguhan. Mendengar hal itu, Ashhammer malah tertawa dan menolaknya. Winnie yang tidak putus asa terus menawarkan ke beberapa monster lagi, tapi hasilnya tetap sama. Winnie terus ditertawakan dan ditolak oleh para monster di sana. Saat sedang menunggu, Winnie bertemu dengan pria yang selalu bertaruh pada monster yang bernama Steve. Pria itu berkata Steve adalah monster yang belum pernah menang, tapi pria itu yakin jika Steve sangat istimewa. Saat Winnie melihat pertandingan tersebut, ia langsung mengingat Steve yang merupakan anak dari Rayburn. Ternyata pertandingan itu adalah settingan. Mereka semua harus menuruti kata bos mereka agar tidak dimarahi dan juga tidak merugi. Winnie lalu menghampiri Steve dan memanggilnya dengan sebutan Rayburn Junior. Hal itu membuatnya kaget. Gara-gara Winnie yang terus mengganggunya, Steve yang seharusnya kalah malah menjadi menang, sehingga membuat bos mereka menjadi marah. Setelah selesai pertandingan, bos mereka keluar. Semua yang melihatnya langsung lari ketakutan. Monster burung yang bernama Lady Mayhem adalah monster yang mengatur jalannya pertandingan, serta pemilik dari tempat tersebut. Lady memarahi Steve karena ia sudah membayar Steve untuk kalah. Steve yang takut berusaha menjelaskan karena tadi adalah kecelakaan. Steve berjanji akan membersihkan apapun di sini dan akan bergulat tanpa dibayar. Tapi Lady menolaknya. Ia malah meminta ganti rugi uang 10 kali lipat. Winnie yang melihat semua itu langsung turun tangan dan membela Steve. Bahkan ia akan membantunya untuk mencari uang tersebut. Namun Steve masih pura-pura tidak mengenal Winnie. Hal itu membuat Winnie menjelaskan keadaan Stoker yang sangat membutuhkan monster. Winnie juga berjanji bahwa ia bisa membantu Steve untuk mendapatkan uang, asalkan Steve mau ikut bersamanya ke Stoker. Winnie akan melatih Steve dengan cara apapun, dan Winnie yakin bisa menyelesaikan masalah mereka berdua. Awalnya Steve menolak, tapi setelah temannya ditahan oleh bos Lady, ia pun setuju. Di perjalanan pulang, Winnie menumpang ke atas kepala Steve untuk pergi ke Stoker. Winnie juga senang karena ia bisa pulang dengan membawa monster untuk dilatih. Scene lalu berpindah di stadion. Mereka masuk ke ruangan latihan. Hal itu membuat Steve teringat kenangan saat bersama ayahnya dulu. Winnie mengatakan kalau ia tahu jika Steve tidak ingin berada di sini, tapi jika Steve tidak menolong tempat ini akan dirobohkan. Winnie lalu menyuruh Steve untuk beristirahat karena besok pagi latihan akan dimulai. We start training tomorrow. 6 a.m. sharp. Setelah itu ibu Winnie memberikan kunci motor ayahnya. Winnie langsung mengendarai motor tersebut. Sesampainya di stadion, Winnie langsung membangunkan Steve. Tapi Steve berkata tidak mau latihan dan langsung mengikuti pertandingannya saja. Well, until I do, let's train. With a capital I, we're gonna show them. You are not, mister. Okay. Scene berpindah di pertandingan sesungguhnya. Di pertandingan kali ini Steve akan melawan monster kera. Saat pertandingan dimulai, Steve berpikir semua itu hanyalah settingan belaka.
Ia pun pura-pura kalah dengan sekali serangan saja. Melihat Steve langsung KO, monster kera itu mencoba membangunkannya. Merasa diremehkan oleh Steve, monster itu pun langsung mencoba untuk membunuh Steve. Hal itu membuat Steve sadar kalau musuhnya tidak sedang berakting. Setelah waktu istirahat habis, Steve akhirnya mengikuti strategi Winnie untuk membuat musuhnya kelelahan dengan cara berlari menghindari monster kera itu. Bahkan aksi kejar-kejaran itu sampai terjadi di luar ring pertandingan. Setelah mereka berdua kelelahan, Steve akhirnya berhasil memenangkan pertandingan itu. Untuk pertama kalinya, Steve dapat merasakan kemenangan yang sesungguhnya. Steve the Stupendous? I feel not bad. Di sisi lain, berita tentang tentakular yang selalu menang membuat penduduk kota Stoker sangat kesal. Di tempat lain, Steve dan Winnie mulai latihan dan mempersiapkan diri untuk pertandingan selanjutnya. Berkali-kali Winnie melatih Steve, tapi selalu gagal, yang membuat Winnie kebingungan. Lalu Winnie mencoba untuk mengenal Steve lebih jauh agar dapat mengetahui bagaimana cara melatih Steve. Winnie mulai menanyakan apa kesukaan Steve. Ternyata Steve menyukai makanan, tidur, dan juga salsa. Mengetahui Steve menyukai salsa, akhirnya Winnie memanfaatkan hobinya itu untuk melatihnya. Saat Winnie menyalakan musik, seketika Steve mulai menari salsa. Melihat Steve sangat jago menari dan gerakan kakinya yang sangat cepat, membuat Winnie berpikir jika gulat adalah 80% gerakan kaki. Setelah berlatih, pertandingan kedua Steve pun dimulai. Kali ini Steve akan bertanding dengan monster monyet. Dalam pertandingan, monster monyet ini bergerak dengan sangat cepat sampai membuat Steve kebingungan. Di putaran pertama, Steve sangat kewalahan. Ia pun mendengarkan ide dari Winnie. Kalau kecepatan harus dilawan dengan gerakan lambat. Steve lalu mulai melawan monster monyet itu dengan tarian salsa tango. Hingga akhirnya Steve berhasil memenangkan pertandingan tersebut. Hal itu pun mulai menarik perhatian warga Stoker. Hari demi hari Steve yang suka tidur membuat Winnie kesusahan untuk membangunkannya. Hingga Winnie harus melakukan berbagai cara untuk dapat membangunkannya. Setiap hari mereka terus berlatih. Hingga tiba saatnya Steve bertanding lagi untuk melawan monster kembar. Dan pertandingan itu pun berhasil ia menangkan kembali. Pertandingan selanjutnya Steve akan melawan monster yang sangat besar. Winnie kembali melatih Steve dengan lawan rekannya. Di pertandingan awal, Steve mengalami kesulitan. Tetapi mengingat latihan yang dilakukan Steve, ia berhasil mengalahkan monster itu. Bahkan pertandingan kali ini Steve disiarkan di TV. Di acara berita, pembawa acara tersebut seperti meremehkan Steve dan menganggapnya aneh. Saat Winnie dan Steve diwawancara dalam siaran langsung televisi, Winnie berkata siapa saja yang mau bertanding dan melawan Steve bisa langsung menghubunginya. Hal itu membuat manajer King George menghubunginya untuk menantang Steve. Tapi ternyata King George masih trauma akan kekalahannya melawan tentakular. Ketika mereka tiba di tempat latihan, ternyata tempat itu sudah dibereskan oleh staf wali kota untuk dijual kepada pengusaha kaya raya. Winnie tidak bisa berbuat apa-apa karena ia tidak memiliki cukup uang, tapi ia tetap berusaha mendatangi wali kota yang sedang melakukan transaksi jual beli. Di sana Winnie berkata jika ia telah menemukan monster baru dan akan bertanding melawan King George. Tentakular yang ada di sana pun tertawa dan mengatakan jika King George sudah tidak bisa bertanding karena trauma akan kekalahannya. Mendengar celetupan Steve, Tentakular menjadi marah dan membantingnya. Wali kota pun tidak punya pilihan lagi selain menjual stadion itu. Setelah kejadian itu, Winnie menangis dan menyuruh Steve untuk kembali karena uang yang ia butuhkan sudah cukup. Steve yang kembali untuk memberikan uang itu pada Boss Lady kembali diremehkan. Boss Lady berkata jika Steve adalah pecundang terbaiknya. Namun di sana Steve hanya terdiam dan memandangi foto bersama ayahnya.
Di tempat lain, Ibu Winnie yang sedang menghibur Winnie dengan mengatakan jika ia merasa bangga dengan apa yang sudah Winnie lakukan. Tak lama setelah itu, Winnie malah dikagetkan dengan mata besar dari balik jendela. Ternyata Steve datang kembali dan meminta Winnie untuk melatihnya kembali. Karena semenjak bertemu dengan Winnie, ia merasa hidupnya berubah dan tidak ingin menjadi pecundang lagi. Mendengar hal tersebut, Winnie pun langsung memeluk Steve. Thank you. I am here to help you save that stadium. Scene lalu berpindah pada tentakular yang ingin meruntuhkan stadion. Aksi itu dihadiri oleh para penduduk yang kecewa dengan tentakular. Namun saat tentakular akan meledakkan stadion itu, ternyata alat itu telah dipotong kabelnya oleh Steve dan Winnie. Setelah itu mereka pun menantang tentakular untuk bertanding. Di sana Steve mengungkapkan jati dirinya yang asli, jika ia adalah Steve, anak dari Ray Boone, dan sekarang ia adalah Ray Boone Junior. Mendengar pengakuan itu, semua warga menjadi terkejut dan bersorak mendukung Steve. Bahkan di sana Winnie membuka kartu bagaimana tentakular bisa mengalahkan King George waktu itu. Setelah perdebatan yang cukup alot, mereka pun membuat perjanjian. Kalau Steve bisa bertahan di 3 babak pertandingan, maka stadion itu tidak akan diruntuhkan. Tentakular pun terpaksa menyetujui hal itu sambil melemparkan patung Jimbo ke atas bukit. Berita akan Ray Boone Jr. pun tersiar di seluruh dunia. Dalam pertandingan mereka pun akan disiarkan secara langsung di seluruh dunia. Spectacular, anti-tentacular, it's known as the Gauntlet. That's not a fun name. Winnie pun mulai melatih Steve dengan berbagai rintangan yang sangat sulit. Setiap hari Steve melakukan latihan dan didukung oleh para warga. Target Steve adalah melewati setiap rintangan itu untuk bisa sampai di patung Jimbo. Akhirnya setelah berjuang cukup panjang, Steve dapat sampai di patung Jimbo dan layak untuk mengikuti pertandingan. Singkat cerita, pertandingan pun dimulai. Pembawa acara pun membuka acara dengan memperkenalkan Ray Boone Jr. dan juga Winnie sebagai pelatihnya. He might be losing his mind. His corner is the young rookie coach. Dan setelah itu pembawa acara memanggil lawannya, yaitu Tentakular, yang keluar dengan sabuk besar kemenangannya. Saat melihat monster ayahnya, Steve merasa sangat ketakutan. Tetapi Winnie terus menyemangatinya dan membuat Steve percaya diri kembali. Saat pertandingan dimulai, Steve langsung terjatuh dalam 1 kali pukulan. Namun setelah itu Steve kembali bangun dan mulai menari untuk bisa menghindari setiap serangan tentakular. Yes, that's it. Hingga babak pertama selesai, Siggy memberikan saran pada tentakular untuk ikut menari agar dapat mengalahkan Steve. Alhasil Steve menjadi kewalahan saat tentakular itu menari sambil memberikan serangannya. Hal itu membuat Steve terus-menerus mendapat serangan selama babak pertandingan kedua. Hingga saat babak kedua habis, tentakular terus mencekik Steve yang membuat wasit pun turun tangan. Di saat jam istirahat, Siggy mendatangi Winnie dan menyuruh Winnie untuk menyerah. Karena sebagai pelatih sejati, ia harus memikirkan keselamatan monsternya. Melihat Steve yang kesulitan, ia pun berniat untuk menyerah. Namun hal itu dicegah oleh Steve. Setelah melihat sekeliling dan semua yang ada, mereka pun sepakat untuk memenangkan pertandingan ini. Try to win. Mereka pun akhirnya melanjutkan pertandingan kembali. Mereka lalu mengganti strategi mereka. Winnie mengatakan, Steve harus bertanding dengan menggunakan otak, hati, dan tarian. He gets a hold of you? Okay, in here. You got this. Saat pertandingan ketiga dimulai, Steve tidak lagi menghindar tetapi ikut menyerang. Mereka pun terlibat dalam pertandingan yang sangat sengit. Saat Steve sedikit kewalahan, Winnie menyuruhnya untuk menjilat tangan tentakular. Feel the rhythm. Dan benar saja, Steve langsung melakukannya, sehingga tangan tentakular menjadi lengket dan tidak bisa kemana-mana. Saat akan diserang, tentakular sempat melemparkan kursi ke arah Steve. Tapi karena itu adalah kursi manusia, serangan itu tidak berefek apapun dan malah mengenai penonton di sana. Singkat cerita, Steve berhasil melakukan smackdown pada tentakular. Akan tetapi hal itu malah membuatnya tidak sadarkan diri.
Saat tentakular mulai bergerak untuk bangkit, Ibu Winnie memberikan arahan untuk membuat irama yang membuat Steve kembali bangun dan kembali menyerang tentakular. Ia pun memutar-mutar tentakular dan menyerangnya hingga membuatnya tidak berdaya. Akhirnya pertandingan itu pun dimenangkan oleh Raybon Junior. Semua orang yang di sana bersorak bahagia karena Stoker akhirnya bisa diselamatkan. Di tempat lain, Boss Lady yang juga menonton pertandingan itu merasa bangga pada Steve. Begitupun dengan Ibu Winnie yang sangat bangga pada Winnie. Apalagi saat Steve mengangkat sabuk kemenangan. Bahkan Siggy datang menghampiri Winnie untuk meminta maaf padanya sebelum pergi bersama tentakular yang sudah KO. Semua orang dan semua monster pun menari merayakan kemenangan tersebut. Di akhir film terlihat Steve dan juga Winnie yang sedang beristirahat di tengah latihan yang terus mereka lakukan. Dan film pun tamat. Film ini mengajarkan kita untuk selalu rendah hati dan tidak sombong, karena kesombongan akan membuahkan kehancuran suatu hari nanti. Tetapi kerendahan hati akan mendatangkan kemenangan suatu hari nanti. Oke deh guys, sampai di sini dulu ya alur film kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.